Saya Siti Asia dari 12.3. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai globalisasi dan modernisasi. Jadi, apa sih itu modernisasi? Arti kata modernisasi dengan kata dasar modern berasal dari bahasa Latin yang merujuk pada adanya periode waktu masa kini. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Jadi, apa sih itu modernisasi? Jadi, arti kata modernisasi dengan kata dasar modern berasal dari bahasa Latin yang merujuk pada adanya periode waktu masa kini. Modernisasi berarti proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat modern. Modernisasi dapat pula berarti perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Orang cenderung mengartikan modernisasi sebagai westernisasi, terutama pada sikap dan perilaku yang cenderung selalu meniru secara mutlak pengaruh barat yang masuk. Menurut Alex Inkeles, terdapat 9 ciri-ciri manusia modern. Yang pertama yaitu memiliki sikap hidup untuk menerima hal-hal yang baru dan terbuka untuk perubahan. Yang kedua, memiliki keberanian untuk menyatakan pendapat atau opini mengenai lingkungannya sendiri. Yang ketiga, menghargai waktu dan lebih banyak berorientasi ke masa depan daripada ke masa lalu. Yang keempat, memiliki perencanaan dan perorganisasian. Yang kelima, percaya diri. Yang keenam, perhitungan. Yang ketujuh, menghargai harkat hidup orang lain. Dan yang kedelapan, percaya pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kesembilan, menjunjung tinggi suatu sikap di mana imbalan yang diterima seseorang haruslah sesuai dengan prestasinya dalam masyarakat. Selanjutnya ada syarat-syarat modernisasi. Menurut Surjono Sukanto, syarat-syarat modernisasi yang pertama yaitu cara berpikir ilmiah yang sudah melembaga dan tertanam kuat dalam kalangan pemerintah maupun masyarakat. Yang kedua, sistem administrasi negara yang baik dan benar mewujudkan birokrasi. Yang ketiga, sistem pengumpulan data yang baik, teratur, dan terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Yang keempat, penciptaan iklim yang menyenangkan terhadap modernisasi. Yang kelima, tingkat organisasi yang tinggi, terutama disiplin diri, terpusat sentralisasi wewenang dalam perencanaan sosial yang tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya ada dampak modernisasi. Dampak modernisasi ada 3. Yang pertama, disorganisasi sosial. Disorganisasi sosial adalah proses memudar atau melemahnya norma dan nilai sosial dalam masyarakat karena adanya perubahan sosial. Yang kedua yaitu disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial adalah perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan hubungan-hubungan sosial. Yang ketiga yaitu kesenjangan budaya. Kesenjangan budaya yaitu kondisi di mana suatu bagian dari kebudayaan berkembang lebih cepat daripada kebudayaan bagian lainnya, menciptakan ketidakseimbangan. Itulah tadi materi modernisasi yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya materi globalisasi yang akan dijelaskan oleh Siti Ratu Asia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang globalisasi. Globalisasi itu artinya mendunia, suatu proses perubahan sosial yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang atau suatu negara saling dihubungkan dan saling membutuhkan dengan masyarakat atau negara lain akibat kemajuan teknologi komunikasi di seluruh penjuru dunia. Dampak globalisasi yang pertama itu ada culture shock atau gegar budaya, suatu kondisi ketika terjadi gangguan jiwa atau mental seseorang atau sekelompok orang akibat belum adanya kesanggupan atau kesiapan untuk menerima unsur-unsur kebudayaan orang yang berbeda jauh dengan kebudayaannya sendiri dan didorong secara tiba-tiba. Yang
kedua itu ada cultural lag atau kesenjangan budaya. Nah, apa sih itu cultural lag? Cultural lag adalah di mana masyarakat yang sedang mengalami perubahan tidak selamanya unsur-unsur kemasyarakatan dan kebudayaan dapat mengalami perubahan yang sangat cepat. Nah, yang ketiga itu memperkaya unsur-unsur kebudayaan. Contohnya itu makanan tradisional sekarang sering diubah menjadi makanan modern, seperti pisang goreng yang divariasi atau diubah menjadi nugget yang dikasih berbagai topping. Selanjutnya, reaksi masyarakat terhadap globalisasi. Yang pertama itu globalisasi, artinya kelompok yang mendukung dan meyakini globalisasi dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran perekonomian dunia. Nah, yang kedua, anti globalisasi. Apa sih itu anti globalisasi? Kelompok yang meyakini globalisasi hanya akan mengubah pola pikir masyarakat yang berorientasi pada modal. Jadi dari Bank Indonesia. Yang pertama itu melemahnya penghayatan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kedua, pemakaian bahasa Indonesia. Yang ketiga, berkurangnya legitimasi agama. Yang keempat itu ada dekadensi moral dan kekacauan kemanusiaan. Yang kelima itu perubahan pola perilaku dalam pergaulan. Selanjutnya, permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi di tingkat global. Yang pertama itu ada neokolonialisme, berasal dari kota kolonial yang berarti tanah, pemukiman, atau jelajahan. Sedangkan neo yaitu baru atau dimulai. Nah, yang kedua itu ada budaya populer. Budaya populer itu dapat diartikan sebagai budaya yang menyenangkan atau disukai banyak orang. Nah, yang ketiga itu ada konsumerisme, yaitu gaya hidup hedon atau FOMO. Kerusakan. Yang keempat itu ada kerusakan lingkungan. Itulah tadi penjelasan dari kami mengenai materi modernisasi dan globalisasi. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami memohon maaf. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.